ini, beliau mengatakan yang pertama, hikmah yang pertama dan ketiga adalah tahqiqut taqwa. Artinya sebagai bentuk memperkuat takwaan kita. Karena di dalam puasa ini kita akan bisa melihat mana di antara orang-orang yang benar-benar bertakwa dan mana orang-orang yang tidak benar-benar bertakwa. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan di awal, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183. Kemudian hikmah yang kedua, hikmah dari puasa yang kedua adalah tasfiyatun nafs atau tasfiyatun nafs sebagai membersihkan jiwa kita semua. Yang artinya sebagai pelebur dosa-dosa kita semua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang berlalu. Kemudian di dalam diskusi Allah dalam amal ibadah, ya, bahwa seluruh amalan yang tujuh alam itu maka kembali kepada diri. Tidak dia tapi menakui wahana tersebut kecuali puasa, karena puasa itu adalah tujuh diri Allah Subhanahu wa taala dan aku yang akan membalasnya. Oleh sebab itu hikmah yang kedua bahwa hikmah dari puasa adalah sebagai kesejahteraan nufus, sebagai bersih, sebagai penyuci jiwa-jiwa kita semua. Hikmah yang ketiga dari puasa yuqawi azimah, ya, dapat menguatkan keinginan atau memperkuat iradah. Ya, artinya semakin memberikan kepada kita kekuatan motivasi. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwa puasa itu adalah setengahnya dari kesabaran. Mungkin riwayat dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaum nisful iman," bahwa yang namanya puasa itu adalah setengah dari iman. Dan kita ketahui bahwa seorang yang berpuasa memang butuh yang namanya kesabaran. Seseorang yang berpuasa juga butuh yang namanya keimanan. Sehingga tidak akan mungkin seseorang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik kecuali berangkat dari unsur kesabaran atau memiliki di dalam dirinya yang namanya keimanan. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah sebagai bentuk yang memberikan syiar kepada atau mewujudkan persatuan kaum muslimin, ilahi kaum muslimin, sebagai bentuk lihat bagaimana persatuan kaum muslimin, karena ini merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Allah memerintahkan di dalam ayat ini kepada kita semua untuk berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan puasa ini kita lihat bahwa seluruh kaum muslimin berpuasa, seluruh kaum muslimin melaksanakan ibadah, seluruh kaum muslimin bersemangat sungguh berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, Ramadan syahrul Quran. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، وكان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي العام الذي توفي فيه درسه القرآن مرتين. وسار السلف الصالح من الصحابة والتابعين على ذلك، فكان عبد الله بن مسعود يختم القرآن طول السنة في كل أسبوع مرة من الجمعة إلى الجمعة، وأما في رمضان فكان يختمه كل 3 أيام. وكان الأسود رحمه الله يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وينام فيما بين المغرب والعشاء، ويختم فيما سوى ذلك في كل 6 أيام. الأسود.
وعن حماد بن سلمة عن حميد أن ثابتا كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في شهر رمضان، كل يوم يختم ختمة. وكان الشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة. أيها الأخ الكريم، هذا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الصحابة والتابعين، فما هو حالك أنت؟ هل ستقتدي بهم وتتأسى بطريقتهم؟ نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن هداية. Ramadan, beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kalau kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan ini bulan yang dimana pada bulan tersebut Jibril Alaihissalam turun dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir setiap waktu Jibril Alaihissalam dan kepada Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Dan sebagaimana juga para salafus saleh, para sahabat Imam Bukhari ajma'in, ketika di dalam bulan Ramadan mereka lebih bersungguh-sungguh di dalam rangka membaca Quran. Beliau menyebutkan salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau biasa di luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Tetapi ketika dalam bulan Ramadan, maka beliau Abdullah bin Mas'ud lebih bersemangat lagi dalam menghatamkan Al-Quran. Beliau mengatakan 3 hari sekali beliau mengatakan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian juga ada sebuah tadi disebutkan bahwa di mengatakan Al-Quran juga tidak lebih dari 3 hari. Setiap 3 hari di dalam bulan Ramadan beliau mengatakan Al-Quran. Kemudian juga Hamad bin Salamah disebutkan juga bahwa beliau juga biasa mengatakan Al-Quran tidak lebih dari 3 hari dalam bulan Ramadan. Bahkan yang lebih menakutkan adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala disebutkan bahwa ketika dalam bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Sitina 60 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, dan surah itu ikhwan sekalian, mana di antara kita ketika datangnya bulan Ramadan untuk kemudian bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat tadi ulama mereka lebih sungguh di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. خصائص شهر رمضان. أول هذه الخصائص مغفرة الذنوب كما جاء في الحديث الذي سبق ذكره من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا بأنه حق، واحتسابا أي يريد وجه الله سبحانه لا يريد غير ذلك. فأول خصائص رمضان مغفرة الذنوب. وأيضا من خصائصه أن في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، ما جاء في الحديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله الاتقاء من النار، وذلك كل ليلة. من خصائص شهر رمضان أيضا أن فيه عبادة من أعظم العبادات وهي الصوم. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والقصة الرابعة حق للمؤمن أن يفرح في رمضان. وقد جاء في الحديث أن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره. وجاء في الحديث الصائم فرحتان يضاعفهما، فرح إذا تأخر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Beliau mengatakan yang selanjutnya adalah khasa'is Ramadan, atau lebih tepatnya beberapa keistimewaan atau jadi juga keutamaan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama bahwa beliau menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan yaitu sebagai bulan
beliau mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan, hadis yang selanjutnya adalah bahwa di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang paling mulia atau ibadah, yaitu puasa. Kita ketahui bahwa puasa tidak ada puasa yang paling baik masuk dalam hukum sebagai hukum puasa terbaik kecuali puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi sebagaimana di dalam diskusi yang telah kita singgung tadi, inna siyam nabuli wa ana ajzibi. Artinya puasa ini hanyalah Allah Subhanahu, puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan membalaskan. Kemudian yang hadis yang selanjutnya di dalam bulan Ramadan ini, bahwa di dalam bulan Ramadan ini hendaknya kaum muslimin dalam keadaan bergembira. Ya, disebutkan di dalam suatu hadis bahwa potongan hadisnya bahwa nanti di dalam akhir bulan nanti ada satu surga, pintu surga yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang berpuasa dan tidak boleh dimasuki dengan orang-orang yang lain. Memanggil pada orang-orang yang berpuasa. Kemudian di dalam yang lain, salah satu kegembiraan juga dalam bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di saat ini bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. توجيهات رمضانية. من هذه التوجيهات أولا استخرج جهدك ووقتك، فينبغي الإنسان إذا دخل رمضان ألا يضيع وقته، ألا يضيع الوقت عليه، فيستغل